Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3.1.A.8 koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Lis Purwatiningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Tegal, dengan fasilitator Ibu Launa Yeni Abadi Simanjuntak SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Muhammad Okta Bagus MPD. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga utama adalah terbaik. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pada hakikatnya, pendidikan untuk mengembangkan potensi seseorang dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan untuk menjadikannya sebagai seorang manusia utuh. Pemberdayaan potensi peserta didik diarahkan untuk membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Guru yang merupakan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan bagi murid-muridnya. Hal ini akan tercermin dalam perilaku kesehariannya sehingga seorang pendidik dapat menjadi role model bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan tempat tinggal. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran guru dalam pengambilan keputusan Anda? Seorang pendidik harus mampu memberikan kontribusi bagi peserta didik, di mana dalam setiap pengambilan keputusan harus berpihak kepada murid yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Setiap pengambilan keputusan akan merefleksikan integritas sekolah, nilai-nilai apa yang akan dijunjung tinggi, dan keputusan-keputusan yang diambil kelak akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah dan lingkungan. Jadi, seorang pendidik harus senantiasa berupaya untuk menanamkan karakter dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal dan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini? Jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini, jelaskan pendapat Anda. Pendidikan merupakan suatu proses menuntun siswa dengan penguatan karakter, norma-norma sehingga akan menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Generasi yang akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini. Koneksi antar materi modul 3.1. 1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara saat ini masih menjadi landasan berpijak bagi pendidik adalah ing ngarsa-sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Yang artinya, seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah juga maupun memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Perilaku keseharian seseorang terkadang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang tersebut. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang diambil ketika seseorang tersebut mengambil keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kompetensi kesadaran diri,
pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial akan mendukung dalam mewujudkan sikap Tutpuri Handayani. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang pendidik dengan memberikan dorongan secara moral maupun material bagi semua warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan yang dilakukan. Nilai kejujuran, integritas sebagai pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Bagaimana dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan kegiatan coaching yang mau diberikan pendamping atau fasilitator dalam proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Kita sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang membutuhkan suatu keputusan dalam menyelesaikannya. Dalam mengambil keputusan, dibutuhkan langkah-langkah yang mengacu pada prinsip tertentu, karena dalam pengambilan keputusan berkaitan erat dengan masa depan suatu organisasi atau orang banyak, apalagi menyangkut keputusan-keputusan yang bersifatnya strategis. Salah satu faktor yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah keterampilan coaching. Sebagai pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Selama proses pembelajaran, pendampingan dalam pengujian pengambilan keputusan melalui kegiatan coaching yang dilakukan oleh fasilitator, saya rasakan sangat efektif dalam membantu pemahaman saya. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, khususnya masalah dilema etika. Guru yang mempunyai kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dengan berpedoman pada 9 langkah pengambilan keputusan. Melalui kedua dasar tersebut, kita dapat menganalisis sehingga dapat membedakan antara dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Studi kasus yang berfokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Pendidik yang terlatih akan mempunyai rasa empati dan simpati yang baik sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Kebijakan yang muncul saat pengambilan keputusan tetap mengacu keberpihakan pada mengutamakan kepentingan murid sehingga solusi yang tepat dan akan didapat dari setiap permasalahan yang terjadi. Pendidik yang mampu menganalisis permasalahan dari berbagai sudut pandang, mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau rujukan moral. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif,
aman, dan nyaman. Setiap keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, kebijaksanaan, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan potensinya. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Keputusan yang diambil berdasarkan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Akan tetapi, setiap keputusan yang pasti ada risiko, pro dan kontra. Namun, hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang sifatnya dilema etika adalah perasaan tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalisir perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid kita adalah terciptanya merdeka belajar. Dengan penerapan merdeka belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai dengan minat dan potensinya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun saat pembelajaran. Sehingga diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkan dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, membantu mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. Penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap siswa sesuai dengan bakat dan keahliannya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran terpusat pada murid. Dengan didukung pada penerapannya secara eksplisit maupun implisit, KSE yang akan semakin memperkuat dan memfasilitasi serta mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Keputusan seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi murid. Hal yang sudah kita putuskan dan lakukan akan ada terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid kita berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di mana masyarakat di kemudian hari. Gambaran ini menjadi dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas dasar benar salahnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola, yang akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh seorang pendidik.
Berdasarkan dengan tugas dan fungsinya, seorang guru dalam membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid. Agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk orang banyak, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka harus dilakukan berdasarkan budaya positif dan menggunakan alur yang tertata. Hal ini dilakukan semata untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak berbenturan dengan sifatnya dengan dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu, diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga langkah yang diambil selalu berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Di luar dugaan saya, ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan, agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan bermanfaat untuk orang banyak. Di samping itu, secara personal dalam pengambilan keputusan diperlukan satu sikap keberanian dengan segala konsekuensinya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran dan didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai dengan aturan dan tidak berdampak merugikan orang banyak. Dengan belajar modul ini, saya menjadi lebih kaya akan pengetahuan bahwa telah mempraktikkan bagaimana cara pengambilan keputusan yang tepat dengan menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang sangat besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata, banyak hal yang menjadi dasar dalam konteks ini. Terdapat 4 paradigma dilema etika. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, yang semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun komunitas praktis. Dengan landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang akan saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, mempelajari modul 3.1 sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan berperan sebagai siapapun, kita pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk pengambilan keputusan.
Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji. Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis akhir yang mementingkan hasil akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Demikian presentasi dari Sasya tentang koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.